Pihak Ikatan Dokter Indonesia mencatat kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat dalam 13 tahun terakhir. Yang mengejutkan pemirsa, diabetes ditemukan paling banyak pada anak berusia 10 hingga 14 tahun. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Dr. Piprim Basarah Yanuarso selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat siang Dr. Piprim. Nah, ini pendapat Anda melihat meningkatnya kasus angka diabetes bahkan 13 kali lipat ini, Dok. Ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi IDAI memang mencatat peningkatan kasus yang sangat signifikan, ya, sekitar 70 kali lipat. Itu memang juga disertai dengan pencatatan pelaporan yang meningkat juga, ya, di samping kasus sendiri yang memang meningkat. Tentu saja kita sangat prihatin akan kondisi ini. Kita tahu bahwa diabetes pada anak itu ada dua tipe, ya. Tipe 1 itu tipe yang 90% terjadi pada anak-anak ketika pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, anak-anak penderita diabetes mellitus tipe 1 ini perlu diberikan injeksi insulin seumur hidupnya. Oleh karena itulah ini butuh dukungan sosial, juga dukungan keluarga, dan juga komunitas agar anak-anak ini bisa tetap sehat dalam menjalani kehidupannya karena membutuhkan pengobatan terus-menerus. Sedangkan tipe kedua, ini sekitar 10%, mungkin sekarang bisa lebih proporsinya, ya, mungkin bisa 15% atau 20% dari seluruh diabetes pada anak, yaitu tipe 2, ini karena gaya hidup. Ya, tadi sudah disebutkan, apabila anak-anak itu terlalu banyak mengkonsumsi gula, baik gula yang manis maupun yang tidak manis. Gula yang tidak manis yaitu berupa aneka tepung-tepungan, kue-kue, termasuk refined karbohidrat, ya, karbohidrat cepat serap, dan juga aneka pemanis di dalam minuman-minuman kemasan, soft drink, yang sekarang ini begitu banyak pada masyarakat kita. Ini kalau kita tidak kontrol, tentu saja akan meningkatkan kasus. Biasanya diabetes tipe 2 didahului oleh obesitas. Jadi ada yang disebut dengan sindrom kardiometabolik, yaitu ketika seorang anak sudah mengidap obesitas, hipertensi, kemudian juga dislipidemia, ya, trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, dan juga gula darahnya tinggi. Inilah yang berbahaya pada anak-anak. Baik dok, ciri-ciri anak yang terkena diabetes seperti apa dok? Dan apakah bisa dilihat secara kasat mata atau memang harus ke klinik atau ke rumah sakit untuk mengetahui bahwa anak ini terkena diabetes? Ya, ciri-ciri yang menonjol adalah ketika anak sering buang air kecil, sering haus, dan juga lapar terus. Padahal berat badannya kemudian mulai menurun. Ya, anak yang tadinya obesitas kemudian berat badannya menurun, sering kencing, sering haus, ya, minum terus, dan juga lapar terus. Ini tanda-tanda gejala klinis pada diabetes, dan secara mudah sebetulnya kita bisa lakukan pemeriksaan gula darah, ya, atau juga pemeriksaan urin. Itu juga bisa mendeteksi awal ada diabetes pada anak. Baik, nah apa yang dilakukan ketika anak ini sudah terkena vonis diabetes, dok? Baik, tentu saja ketika anak itu sudah terdeteksi diabetes, ya, kalau pada anak-anak diabetes tipe 1 misalkan, ini perlu dia berobat ke dokter anak yang kompeten, ya, untuk diberikan pengobatan dalam jangka panjang. Nah, seringkali karena masyarakat tidak tahu bahwa seorang anak itu menderita diabetes, khususnya yang tipe 1, anak-anak itu datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi kritis, sudah dalam kondisi yang disebut dengan koma, ketoasidosis. Ya. Kenapa? Karena gula darahnya tinggi dan terjadilah kemudian penurunan kesadaran. Ini tentu saja sangat tidak kita harapkan. Atau yang juga sering terjadi adalah anak-anak yang diabetes tipe 1 ini bosan berobat, ya, karena dukungan lingkungannya juga tidak sesuai, dia bosan berobat, akibatnya timbul kegawat daruratan. Baik, nah kalau untuk mencegah dok, ini apa upaya yang harus diperbaiki untuk mengubah pola hidup anak supaya tadi tidak selalu mengkonsumsi gula?
Ya, tentu saja ini juga butuh perhatian kita semua, khususnya para orang tua, ya. Bagaimana mengendalikan pola makan anak-anak itu, karena sekarang ini begitu mudah kita jumpai di setiap minimarket, di warung-warung pinggir jalan, aneka minuman manis, ya. Ini sangat-sangat merusak kesehatan. Di samping gula yang berbentuk minuman, itu juga aneka makanan yang berupa tepung-tepungan. Karena tepung ini adalah karbohidrat kompleks yang karbohidrat simpleks, maaf, ketika dia dimakan berubah jadi gula gitu. Jadi untuk anak-anak selaras dengan perang kita terhadap stunting, ya, kita memerangi stunting, makanan terbaik buat anak adalah protein hewani, ya, aneka sayuran hijau, ya, buah-buah rendah fruktosa. Hindarkan anak-anak dari junk food yang tinggi kadar gulanya maupun kadar tepungnya, dan juga dari aneka minuman manis. Saya kira itu upaya kita semua. Baik, semuanya berarti harus ikut mengontrol makanan apa saja yang masuk pada anak sehingga tidak terkena diabetes sejak dini. Terima kasih atas informasinya Dr. Piprim Basarah Yanuarso selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sehat selalu, Dok.